Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Arsul Muhammad. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan teks peraturan daerah dan dampaknya terhadap perempuan. Penerapan otonomi daerah telah memungkinkan munculnya beragam karakter struktur pemerintahan di berbagai daerah. Hal ini disebabkan karena kewenangan yang memungkinkan oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Berbagai gagasan untuk menggali kembali inspirasi demokrasi yang bersumber dari adat dan budaya lokal baru muncul dan mulai diterapkan, seperti kembalinya sistem nagari di Sumatera Barat. Hal yang menarik untuk dilihat adalah ada dua hal. Pertama, apakah panggilan kembali ini semata menghasilkan revitalisasi struktur tradisional? Kedua, ataukah hal ini telah pula menghasilkan sintesa kearifan lokal dan prinsip-prinsip tradisional? Ataukah hal ini pula menghasilkan sintesa kearifan lokal dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal, khususnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan? Dalam bab ini kami berusaha melihat ideologi gender dari representasi perempuan dalam legislasi daerah. Rumusan legislasi daerah bisa memperlihatkan bagaimana perempuan direpresentasikan secara tersurat atau tersirat, serta membandingkannya dengan peraturan lain yang berangkat dari asumsi berbeda tentang perempuan. Dan karenanya mempunyai hasil rumusan yang berbeda pula. Identifikasi ini dilakukan untuk melihat apakah otonomi daerah merupakan suatu pendefinisian arbitrer bagi peran perempuan, ataukah sebuah ruang yang harus diisi perempuan untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan bagaimana kaitannya dengan keadaan lokalnya. Pertama, jilbab dan pemisahan ruang publik berdasarkan gender. Peraturan daerah yang berkaitan dengan isu jilbab dijumpai di Tasikmalaya dalam Perda Nomor 4 Tahun 2002 pada bab 10 pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang pakaian dinas perempuan. Pakaian dinas perempuan dibedakan menjadi dua, yaitu pakaian dinas lapangan untuk muslimah atau busana muslim. Hal itu dipertegas oleh Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 451/01/04/SOS/2001 tentang upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan yang berbunyi dianjurkan kepada siswa SD dari tingkatan SD sampai SMK atau lembaga pendidikan dan kursus dan perguruan tinggi yang beragama Islam untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang menutup aurat. Hal senada ditemukan pula di Banda Aceh dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang menginstruksikan kepada kantor pemerintah dan swasta. Pertama, menambahkan tulisan Arab pada papan nama, mengenakan busana muslim di keramaian, sholat berjamaah, menghentikan semua kegiatan menjelang dan salat Jumat, mengharamkan segala perbuatan maksiat, judi, pelacuran, minuman keras. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 di Banda Aceh mendatangkan persoalan tersendiri bagi perempuan, sebagaimana dikutip oleh Komnas Perempuan tahun 2002. Berikut Aceh pemaksaan penggunaan jilbab. 7 karyawati PT Wira Lanao unit molding dipangkas secara paksa dan digunduli rambutnya karena tidak memakai jilbab. Aksi tersebut berlangsung pada saat bus penjemput karyawan di stop orang bertopeng di kawasan Sungai Raya dan disambut beberapa laki-laki yang tidak dikenal yang siap dengan gunting. Mereka dipaksa turun dan tidak dapat mengelak ketika rambut mereka dipangkas dan digunduli. Kejadian berlangsung di kawasan Sungai Raya Langsa tahun Oktober 1999. Penerapan syariah Islam seolah-olah menjadi dasar bagi tindakan untuk mempersoalkan penampilan perempuan. Usaha untuk memperlakukan syariah Islam yang sesungguhnya adalah usaha untuk menggali dan mengakomodir nilai-nilai yang berkembang di masyarakat setempat sebagai koreksi atas hegemoni nilai terpusat yang terjadi pada periode pra-otonomi daerah. Justru digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Pemaksaan tentang pengalaman syariah Islam
diikuti dengan penetapan tolak ukur yang keliru. Salah satunya adalah standar penampilan perempuan di ruang publik. Identitas Islam yang diharapkan mengental dengan pemberlakuan syariah Islam diatur dari derajat ketertutupan aurat perempuan di ruang publik. Jika perempuan tidak menaatinya, maka ia dianggap telah melawan nilai-nilai Islam. Tolak ukur yang tentang benar tidaknya suatu tindakan dan hukuman bagi para pelanggar telah didefinisikan melalui Perda. Keterlibatan perempuan yang begitu minim dalam perumusan Perda membuat penetapan syariat Islam menjadi acuan ancaman bagi perempuan. Sebagian dari keseluruhan warga, termasuk yang seharusnya tidak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah demokratis. Perempuan dan kesusilaan. Hampir di semua daerah penelitian, Perda yang mengatur tentang kesusilaan muncul. Misalnya Perda nomor 10 tahun 2001 di Sukabumi, Perda nomor 1 tahun 2000 di Tasikmalaya, Perda nomor 2 tahun 2000 di Bali, Perda nomor 11 tahun 2001 di Solok, Perda nomor 3 tahun 1999 di Kupang. Rumusan perda-perda tersebut meskipun bersifat netral gender, dan tetapi pada praktiknya cenderung ditunjukkan pada perempuan. Misalnya Perda nomor 10 tahun 2001 tentang pelarangan pelacuran yang dibuat di Sukabumi pada bab 1 pasal 4 tentang definisi pelarangan pelacuran yang dibuat di Sukabumi pada bab 1 pasal 1 ayat 4 tentang definisi pelacuran, ataupun Perda nomor 1 tahun 2000 di Tasikmalaya bab 1 pasal 4 berikut. Siapapun yang kelakuannya dapat diidentifikasi bahwa ia pelacur dilarang ada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, hotel, losmen, berhenti atau berjalan kaki atau berkendaraan kian kemari. Perempuan dan tenaga kerja. Perda yang mengatur perempuan dan tenaga kerja muncul di Mataram, sedangkan di daerah lain hal ini tidak mengemuka. Mataram termasuk salah satu daerah pengirim tenaga kerja Indonesia yang terbesar ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, Cina, dan Taiwan untuk bekerja sebagai buruh pabrik dan perkebunan. Pembantu rumah tangga atau supir. Majalah Tempo Interaktif bahkan menyebut jumlah tenaga kerja wanita yang berasal dari Mataram termasuk paling tinggi di Indonesia. Di Mataram ada 3 perda yang berkaitan dengan tenaga kerjanya, yaitu Perda nomor 7 tahun 2002 mengenai retribusi pelayanan ketenaga kerjaan, Perda nomor 8 tahun 2002 tentang retribusi izin keselamatan dan kesehatan kerja, dan Perda nomor 9 tahun 2002 mengenai retribusi izin ketenaga kerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, saya mengajak sobat sekalian yang ingin melanjutkan studi S1-nya untuk bergabung bersama saya dan kawan-kawan di Universitas Pembangunan Indonesia. Apalagi kalau yang mau belajar politik, silakan masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia. Di sana juga ada berbagai macam fakultas seperti Fakultas Pertanian, Teknik, Hukum, dan lain sebagainya, yang fakultas keperawatan yang bisa teman-teman temui sekali. Jadi saya tunggu ya teman-teman.